Shalom para pendengar setia Gema Sinode GKY. Hari ini tanggal 29 Oktober, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang berjudul Anggur Baru Butuh Kantong Baru. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin waktu ini hati kami dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar tidak menjadi sia-sia, tapi membuahkan sesuatu yang baik di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang kelima ayat 33-39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat heran terhadap perilaku para murid Tuhan Yesus yang sangat tidak rohani. Sementara mereka dan para murid atau Yohanes Pembaptis sering berpuasa dan berdoa. Para murid Tuhan Yesus malah makan dan minum. Bagi mereka, aktivitas rohani atau tidak rohani yang dapat diamati orang banyak menentukan tingkat kerohanian dan kesalehan moral. Padahal dalam dunia yang terbiasa dengan tipu daya, bisa saja aktivitas rohani hanya casing yang dipakai atau sandiwara yang dimainkan untuk mengangkat derajat rohani seseorang yang sebenarnya tidak rohani. Renungkanlah. Dengan standar apa atau standar siapa orang-orang Farisi menilai dan membandingkan suatu perilaku sebagai rohani atau tidak rohani? Apakah standar yang dipakai orang-orang Farisi itu sudah tepat? Yesus Kristus memberi beberapa jawaban kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Pertama, aktivitas rohani orang Yahudi, puasa dan sembahyang, dilakukan dalam rangka menanti kedatangan Mesias yang dijanjikan. Aktivitas rohani seharusnya bukan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya jelas adalah Mesias, yaitu Yesus Sang Anak Allah. Jangan jadikan sarana sebagai tujuan. Kedua, Yesus Kristus dengan memakai perumpamaan hendak menegaskan bahwa masa penantian Sang Mesias sudah usai dengan kehadirannya. Sedangkan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat masih hidup dalam penantian. Yesus Kristus adalah anggur baru. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat seperti anggur lama yang sudah dengan nyaman dengan kantong lama yang sudah getas, rapuh, dan tidak dapat mengembang,
sehingga pasti akan hancur bila diisi anggur baru. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang berusaha menjaga tradisi agama Yahudi sudah menjadi sangat kaku terhadap tradisi yang mereka pegang dalam agama Yahudi. Ditambah berbagai fasilitas dan keuntungan yang sudah dinikmati selama ratusan tahun. Mereka bertahan untuk tetap dapat menikmati anggur lama. Tidak mengherankan bahwa saat reformasi berlangsung berkenaan dengan kehadiran Mesias, mereka mati-matian menentang dan berusaha memadamkannya. Mereka tetap berkata bahwa anggur yang tua itu lebih baik. Untuk dapat menerima anggur baru, perlu wadah yang baru. Kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias hanya dapat diterima oleh manusia yang telah dilahirkan kembali. Apakah Anda sudah menerima anggur baru dalam hidup Anda? Bersediakah Anda diubahkan menjadi kantong baru secara pikiran, kebiasaan, tradisi, struktur, budaya, dan sebagainya dalam setiap aspek hidup, pribadi, keluarga, dan pelayanan agar cocok dengan anggur baru? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini kami kembali diingatkan tentang siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kami, yang seharusnya pengajarannya mengisi setiap aspek hidup kami, mengubah dan mereformasi apa yang tidak tepat di dalam kehidupan kami. Mungkin dalam pikiran kami, kebiasaan kami, atau tradisi yang masih kami pegang, budaya tertentu yang masih ada dalam keluarga kami, yang mungkin terkadang juga terbawa di dalam pelayanan-pelayanan kami, atau yang biasa disebut anggur lama. Tuhan, jikalau Tuhan memang melihat ada hal-hal yang perlu diubahkan, masih perlu diubahkan dalam hidup kami, kiranya Engkau memberikan kami hati yang siap untuk diubahkan. Ubahlah diri kami sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, dan biarlah apa yang terisi dalam pikiran dan hati dan jiwa, roh kami, itu adalah anggur yang baru, yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.